Bayangkan sebuah organisasi besar yang telah berdiri puluhan tahun, memiliki ribuan karyawan, dan beroperasi di berbagai negara. Organisasi ini dikenal stabil, mapan, dan memiliki sistem kerja yang rapi. Namun, di balik kestabilan tersebut, muncul tantangan besar yang perlahan mulai terasa. Perubahan teknologi yang cepat, tuntutan pasar yang dinamis, serta ekspektasi konsumen yang semakin tinggi membuat organisasi ini menyadari bahwa cara kerja lama tidak lagi cukup. Organisasi yang saya ceritakan adalah Unilever. Sebagai perusahaan multinasional, Unilever menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas kinerja karyawan di tengah perubahan global. Tantangan utama bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana memastikan seluruh karyawan mampu terus belajar dan beradaptasi. Dari sinilah cerita tentang inovasi pelatihan dan pengembangan dimulai. Sebelum menerapkan inovasi pelatihan, Unilever menghadapi masalah yang cukup kompleks. Banyak karyawan memiliki kompetensi yang baik secara teknis, namun kurang siap menghadapi perubahan cepat. Program pelatihan yang ada masih bersifat konvensional, seperti pelatihan kelas formal, jadwal yang kaku, dan materi yang seragam untuk semua karyawan. Dalam praktiknya, model pelatihan ini mulai menunjukkan keterbatasan. Karyawan merasa pelatihan tidak selalu relevan dengan kebutuhan kerja mereka. Selain itu, proses belajar terasa terpisah dari pekerjaan sehari-hari. Akibatnya, hasil pelatihan tidak sepenuhnya berdampak pada peningkatan kinerja. Manajemen menyadari bahwa jika kondisi ini dibiarkan, karyawan akan tertinggal secara kompetensi dan perusahaan akan kehilangan daya saing. Inilah titik awal kesadaran bahwa pelatihan tidak bisa lagi diperlakukan sebagai kegiatan formal semata, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kerja. Kesadaran ini mendorong Unilever untuk mengevaluasi ulang pendekatan pelatihan dan pengembangan karyawan. Manajemen mulai mempertanyakan efektivitas pelatihan lama dan mencari cara baru agar proses belajar menjadi lebih relevan, fleksibel, dan berkelanjutan. Unilever menyadari bahwa karyawan memiliki gaya belajar, kebutuhan, dan tantangan kerja yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan satu arah tidak lagi efektif. Dari sinilah muncul gagasan untuk menciptakan sistem pelatihan yang berbasis kebutuhan individu, berbasis teknologi, dan terintegrasi langsung dengan pekerjaan sehari-hari. Perubahan ini bukan keputusan yang mudah, karena menyangkut perubahan budaya organisasi. Namun, manajemen memandang inovasi pelatihan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar biaya operasional. Unilever kemudian mengembangkan program pelatihan dan pengembangan berbasis pembelajaran berkelanjutan. Salah satu inovasi utamanya adalah penggunaan platform pembelajaran digital yang memungkinkan karyawan belajar kapan saja dan di mana saja. Pelatihan tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi terintegrasi dengan aktivitas kerja. Karyawan diberikan akses ke berbagai modul pembelajaran yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Misalnya, karyawan yang bekerja di bidang pemasaran dapat mempelajari tren digital marketing terbaru, sementara karyawan di bidang operasional dapat meningkatkan keterampilan manajemen proses kerja. Selain pembelajaran digital, Unilever juga mendorong konsep learning by doing. Karyawan belajar langsung dari proyek nyata, kolaborasi lintas tim, serta mentoring dari rekan kerja yang lebih berpengalaman. Dengan cara ini, proses belajar menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Yang menarik, pelatihan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban, tetapi sebagai bagian dari pengembangan diri. Organisasi membangun budaya belajar, di mana karyawan didorong untuk terus meningkatkan kompetensi sebagai bagian dari tanggung jawab profesional mereka. Setelah inovasi pelatihan diterapkan,
perubahan mulai terlihat pada karyawan. Karyawan menjadi lebih proaktif dalam belajar dan mengembangkan diri. Mereka tidak lagi menunggu instruksi pelatihan dari atasan, tetapi secara mandiri mencari materi pembelajaran yang relevan dengan pekerjaannya. Selain itu, kepercayaan diri karyawan meningkat. Mereka merasa lebih siap menghadapi tantangan kerja karena memiliki akses terhadap sumber belajar yang mendukung. Kolaborasi antar tim juga menjadi lebih kuat, karena karyawan terbiasa berbagi pengetahuan dan pengalaman belajar. Dari perspektif psikologi industri dan organisasi, perubahan ini menunjukkan peningkatan motivasi intrinsik karyawan. Karyawan tidak hanya bekerja untuk memenuhi target, tetapi juga untuk berkembang secara profesional. Inovasi dalam pelatihan dan pengembangan memberikan dampak langsung terhadap kinerja organisasi. Karyawan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan, lebih cepat dalam menyelesaikan masalah, dan lebih inovatif dalam bekerja. Hal ini berdampak pada peningkatan efisiensi dan kualitas kerja secara keseluruhan. Selain itu, perusahaan mampu merespons perubahan pasar dengan lebih cepat karena karyawan memiliki kompetensi yang relevan. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif, dan kolaborasi lintas fungsi berjalan lebih lancar. Dari sisi manajemen, investasi dalam pelatihan inovatif terbukti memberikan hasil yang positif, karena kinerja karyawan meningkat secara berkelanjutan. Peningkatan kinerja karyawan secara langsung memperkuat daya saing Unilever di pasar global. Perusahaan menjadi lebih fleksibel, inovatif, dan siap menghadapi persaingan yang ketat. Produk dan layanan dapat dikembangkan dengan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, citra perusahaan sebagai organisasi yang mendukung pengembangan karyawan juga semakin kuat. Hal ini membantu Unilever menarik dan mempertahankan talenta berkualitas yang merupakan aset penting dalam persaingan jangka panjang. Dengan demikian, inovasi pelatihan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang memperkuat posisi perusahaan di industri. Melalui cerita Unilever, dapat disimpulkan bahwa inovasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Pelatihan yang relevan, fleksibel, dan berkelanjutan membantu karyawan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Dari perspektif psikologi industri dan organisasi, keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan investasi strategis. Ketika karyawan diberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang, organisasi akan memperoleh kinerja yang lebih baik dan daya saing yang lebih kuat. Cerita ini menunjukkan bahwa di tengah perubahan yang cepat, organisasi yang mampu berinovasi dalam pengembangan karyawan akan lebih siap menghadapi masa depan. Jika kita melihat kembali keseluruhan cerita mengenai inovasi pelatihan dan pengembangan di Unilever, terdapat beberapa refleksi penting yang dapat dipahami dari perspektif psikologi industri dan organisasi. Kasus ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga memiliki dampak yang besar terhadap perilaku kerja dan sikap psikologis karyawan. Dalam konteks psikologi industri dan organisasi, perilaku kerja karyawan sangat dipengaruhi oleh sistem dan lingkungan yang dibentuk oleh organisasi. Ketika organisasi menyediakan sistem pelatihan yang fleksibel, relevan, dan berkelanjutan, karyawan cenderung menunjukkan motivasi kerja yang lebih tinggi. Mereka tidak lagi melihat pelatihan sebagai kewajiban, melainkan sebagai kesempatan untuk berkembang. Hal ini dapat mendorong munculnya motivasi intrinsik, di mana karyawan belajar bukan karena tuntutan atasan, tetapi karena keinginan untuk meningkatkan kapasitas diri. Selain itu, inovasi dalam pelatihan juga berkontribusi pada perubahan cara karyawan memandang pekerjaannya.
Karyawan tidak hanya fokus pada penyelesaian tugas, tetapi juga pada proses belajar yang terjadi selama bekerja. Dari sudut pandang psikologi kerja, kondisi ini sangat penting karena karyawan yang merasa berkembang cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Kepuasan kerja ini kemudian berdampak pada komitmen terhadap organisasi dan keinginan untuk memberikan kinerja terbaik. Refleksi lain yang dapat diambil adalah peran organisasi dalam membentuk perilaku kerja karyawan. Kasus Unilever menunjukkan bahwa organisasi bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga lingkungan belajar. Ketika budaya belajar ditanamkan secara konsisten, karyawan akan lebih terbuka terhadap perubahan dan tantangan baru. Hal ini sangat relevan dalam dunia kerja saat ini, di mana perubahan teknologi dan tuntutan pasar terjadi dengan sangat cepat. Dari perspektif psikologi industri dan organisasi, keberhasilan program pelatihan inovatif juga menunjukkan pentingnya keselarasan antara kebutuhan individu dan tujuan organisasi. Ketika pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan, organisasi tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga memastikan bahwa pengembangan tersebut selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Dengan demikian, pelatihan menjadi alat strategis, bukan sekadar aktivitas pendukung. Untuk memahami pentingnya inovasi pelatihan secara lebih mendalam, kita dapat membayangkan kondisi sebaliknya, yaitu apabila organisasi tidak melakukan pembaruan dalam program pelatihan dan pengembangan karyawan. Jika Unilever tetap mempertahankan metode pelatihan konvensional yang kaku dan tidak relevan, kemungkinan besar karyawan akan mengalami stagnasi kompetensi. Dalam kondisi tersebut, karyawan mungkin tetap bekerja dan menyelesaikan tugas, tetapi tanpa adanya perkembangan keterampilan yang signifikan. Dari sudut pandang psikologi kerja, situasi ini dapat menurunkan motivasi karyawan karena mereka merasa tidak memiliki ruang untuk berkembang. Karyawan yang merasa stagnan cenderung bekerja sekadar memenuhi kewajiban, bukan untuk mencapai kinerja optimal. Dampak lain yang mungkin muncul adalah meningkatnya tekanan psikologis pada karyawan. Ketika tuntutan kerja terus meningkat sementara kemampuan tidak berkembang, karyawan berpotensi mengalami stres kerja dan kelelahan atau burnout. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu penurunan kinerja, meningkatnya kesalahan kerja, serta menurunnya kepuasan kerja. Selain dampak pada individu, tidak adanya inovasi pelatihan juga dapat memengaruhi kinerja tim dan organisasi secara keseluruhan. Tim kerja menjadi kurang adaptif terhadap perubahan, inovasi berjalan lambat, dan organisasi kesulitan bersaing dengan perusahaan lain yang lebih siap menghadapi perubahan. Dari perspektif psikologi industri dan organisasi, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan kerja dan sumber daya yang dimiliki karyawan. Lebih jauh lagi, jika organisasi gagal menyediakan peluang pengembangan, risiko turnover karyawan juga dapat meningkat. Karyawan yang merasa tidak berkembang cenderung mencari organisasi lain yang menawarkan kesempatan belajar dan pengembangan karir yang lebih baik. Hal ini tentu merugikan organisasi, karena kehilangan karyawan berpengalaman berarti kehilangan pengetahuan dan investasi yang telah diberikan sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dalam pelatihan dan pengembangan bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan strategis bagi organisasi. Pelatihan yang inovatif membantu menjaga keseimbangan antara tuntutan kerja dan kapasitas karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara psikologis. Dari sudut pandang psikologi industri dan organisasi, pendekatan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan kinerja dan daya saing organisasi dalam jangka panjang.